Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kali ini kita akan melakukan preview ya pertandingan Champions League ya. Kita pertandingan ke-6 ya untuk fase liga ini, dimana besok dini hari jam 3 pagi ya kita akan menjamu Monaco. Ya, ini pertandingan yang menurut saya agak mengkhawatirkan ya, karena kalau teman-teman lihat subtitle saya ini ya, di sini back kita cedera semua, men. Jadi ya ini akan menjadi pertandingan yang menurut saya sangat tricky ya, sangat tricky karena kemungkinan besar kita tidak bisa menurunkan pertahanan yang terkuat gitu ya. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, perkenalkan dulu untuk yang baru hadir di sini, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Tidak berlama-lama, kita mulai dulu untuk pembahasan preview kita, dan seperti biasa kita akan melihat daftar cedera pemain Arsenal ya. Oke, untuk daftar pemain cedera kita ini diawali dengan Thomas Partey ya. Thomas Partey walaupun ya bukan back ya, tapi ya dalam kondisi kita banyak cedera di back, biasanya dia akan diturunkan jadi wing back gitu ya, di sebelah kanan, full back sebelah kanan. Nah, ini di sini bisa kita lihat kemungkinan bisa digunakan pada saat melawan Monaco, tapi meragukan ya. Ini Thomas Partey jadi tidak kelihatan ya. Jadi pada saat sesi latihan hari Selasa. Jadi ya ini eh biasanya sih kalau kondisi kayak gini Arteta melihat juga kan untuk eh sekitar 24 jam sebelumnya itu dengan tim medis bagaimana, apakah bisa diturunkan atau tidak. Tapi kalau nggak ikut sesi latihan biasanya ada kemungkinan memang tidak akan diturunkan. Hal yang sama juga untuk Jurien Timber ya. Ini walaupun di sini dikabarkan ada kemungkinan bisa kembali pada saat melawan Monaco, tapi juga ini statusnya meragukan gitu ya. Sama, ini juga alasannya sama seperti Thomas Partey, tidak terlihat pada saat sesi latihan hari Selasa gitu ya. Ya ini ya tadi samalah, jadi ini seperti Thomas Partey. Untuk Zinchenko ini dikabarkan juga bisa kembali pada saat melawan Monaco, tapi ya ini juga meragukan. Dan ya ini dari Zinchenko-nya sendiri sih sepertinya sedang berusaha untuk meningkatkan tingkat kebugarannya ya, supaya bisa ikut bermain nanti pada pertandingan Champions League ini ya melawan Monaco. Calafiori ini juga meragukan ya untuk bisa turun melawan Monaco. Ini dia dikhawatirkan ini adalah cedera lututnya yang mulai kambuh ya, yang lagi kambuh, dan Arteta saat ini ya sangat berhati-hati dalam menjaga kebugarannya Calafiori gitu ya. Jadi ya ini ada kemungkinan Calafiori juga, nah ini tadi kan meragukan untuk bisa turun di tanggal 11 ini ya melawan Monaco gitu. Gabriel Magalhaes ini juga masih tanda tanya, sama seperti yang lainnya, dikhawatirkan diharapkan bisa turun pada saat melawan Monaco, tapi masih meragukan gitu ya. Ini apa ya? eh Ya ini diawali dengan cedera yang didapat pada saat melawan Sporting ya. Masih membutuhkan pemantauan lebih lanjut untuk menentukan apakah dia bisa turun atau tidak ya dalam pertandingan melawan Monaco nanti. Ben White sudah pasti out. Dia baru saja melakukan operasi untuk cedera lututnya ya. Lalu Tomiyasu ya ini juga masih belum ada kabarnya. Jadi eh, masih belum diketahui kapan bisa balik, walaupun sebelum-sebelumnya kemarin kabarnya sudah dekat ya, tapi kayaknya ini masih belum ada tanda-tanda dia akan kembali gitu ya. Untuk masalah suspension ini tidak ada gitu ya. Jadi tidak ada yang dilarang bermain ya bagi Arsenal. Oke, itu untuk kondisi cedera Arsenal. Bagaimana dengan Monaco ya? Ini untuk Monaco kita lihat
Wilfried Sango ini dilarang bermain, begitu juga dengan Christian Mawisa ini dilarang bermain. Folarin Balogun ya, mantan kita, ini ada cedera bahu. Lalu Edan Diop ini cedera telapak kaki, Krepin Diata ada cedera otot, Denis Zakaria ini untuk cedera yang belum diketahui. Jadi ya ini untuk cederanya Monaco ya, kondisi cedera Monaco. Lalu kalau kita lihat, eh, sorry sebentar, untuk Monaco sendiri ya, kondisinya Monaco. Kita lihat di 5 pertandingan terakhir Monaco ini 3 menang dan 2 kali kalah ya, tapi mereka selalu bisa mencetak gol lumayan ya. Ini menang 3-1, menang 3-2, kalah 2-3, lalu kalah 2-1. Jadi selalu bisa mencetak gol di 5 pertandingan terakhir. Kalah atau menang mereka selalu bisa mencetak gol gitu ya, minimal 1 gol bisa mencetak gol. Lalu ya ini kalau kita lihat pemainnya yang perlu kita perhatikan, menurut saya ini adalah Golovin dan Minamino ya. Dan di belakangnya ini juga Kamara. Jadi ini dari sisi sebelah kiri ya, kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri ini sangat sangat lebih lebih membahayakan ya dari sisi sebelah kiri. Jadi akan bertemu sisi sebelah kanan kita, dan ini yang menurut saya akan menjadi satu pemikiran bagi Arteta. Ini sebelah kanan kita siapa yang mau dipasang. Thomas Partey meragukan, Ben White pasti masih cedera, Jurrien Timber juga meragukan. Jadi siapa yang akan dipasang di sebelah kanan ini ya? Nah ini, jadi untuk head to head juga sebentar ya. Untuk head to head kita hanya ada 4 pertandingan ya untuk head to head kita, dan 2 diantaranya ini adalah friendly. Jadi kalau kita lihat, terakhir kita ketemu Monaco ini adalah 2015 ya, Champions League. Ini kita menang menang 0-2 di kandang, di tandang, dan kalah 1-3 di kandang. Jadi waktu itu kita tersingkir karena goal away ya, jumlah goal away gitu ya. Jadi ya ini terakhir kita melawan Monaco. Untuk saat ini ya, ini udah jenis pertandingan baru ya, jenis format format Champions League yang baru. Jadi ya kita lihat juga nanti untuk nanti malam. Jadi untuk head to head ya, kalau kita bilang ya 1 kali menang dan 1 kali kalah. Dan kalau di sini karena kita nggak ada home dan away-nya ya, cuman 1 kali aja ya. Ya kita harap kita bisa menjaga kemenangan di Emirates lah ya. Itu untuk kondisi di apa namanya, kondisi di lapangan, kondisi cedera dan head to head kita ya. Nah sekarang kita untuk formasi sebentar saya akan perbesar dulu ini. Oke, ya, untuk formasi. Nah ini untuk perkiraan formasi ya. Perkiraan formasi menurut saya kita, aduh ini yang saya bingung ini ya. Kalau back kita cedera semua ini, saya selalu berasumsi dengan yang meragukan tadi ya. Kalau dalam pemberitaan itu meragukan, saya akan asumsikan mereka tidak bisa turun gitu ya. Jadi untuk Timber kita tarik, lalu Partey juga kita tarik ya, karena tadi dalam kondisi meragukan. Jadi di sebelah kiri Miles Lewis Kelly, walaupun Kieran Tierney kabarnya sih sudah bisa digunakan, tapi menurut saya kayaknya untuk pertandingan ini Arteta kemungkinan besar akan lebih percaya kepada Miles Lewis Kelly dibandingkan Kieran Tierney ya, yang sudah lama tidak bermain untuk Arsenal. Lalu untuk di back sebelah kanan ini kita kemungkinan besar akan menurunkan Josh Nichols. Mana ini Josh Nichols ya? Ini Josh Nichols di sebelah kanan. Jadi ya mungkin kita akan bermain dengan pemain akademi ya, Miles Lewis Kelly dan Josh Nichols di back kiri dan back kanan. Lalu di center back kita akan ada Kiwior dan Saliba.
agak meragukan, agak menakutkan ya ini untuk kalau formasi back seperti ini. Tapi ya kita harapkan mereka anak-anak ini bisa step up ya. Terutama kalau dari saya Kiwior supaya benar-benar bisa step up. Lalu untuk di midfield saya rasa akan tetap seperti ini ya, Rice, Jorginho dan Odegaard. Dan di depan juga kemungkinan kayaknya Martinelli. Apakah akan tetap memakai Martinelli? Ya, Martinelli ini buat saya ada dua masalah, di mana dia dua kali menciptakan assist tapi dalam posisi offside gitu kan. Yang pertama adalah pada saat melawan Manchester United di gol pembuka Arsenal ya, di menit-menit belasan gitulah, di mana dia berhasil menerima bola lalu membaginya kepada waktu itu ke Havertz ding. Sorry, ke Havertz atau ke siapa ya? Declan, ya pokoknya intinya ke salah satu pemain kita, berhasil dia ini tapi terus dianulir karena Martinelli menerima bola dalam posisi offside. Sama ketika kemarin di menit-menit akhir berhasil melakukan passing crossing kepada Saka gitu ya, tapi dia menerima bola dalam posisi offside. Menurut saya kayaknya sih saya percaya ini akan lebih Martinelli di depan, tapi saya rasa Arteta udah marahin dia untuk supaya lebih bisa menjaga positioning dia untuk melihat apakah dia dalam posisi offside atau gimana gitu ya. Jadi saya rasa sih masih tetap akan dipercayakan kepada Martinelli di sisi sebelah kiri ya. Lalu ya kalau untuk kanan sih saya rasa nggak akan diutak-atik. Untuk di tengah juga menurut saya akan Havertz yang turun ya. Jadi ya ini perkiraan saya gitu ya. Jadi ini untuk perkiraan Arsenal untuk formasi. Nah ini teman-teman mungkin kalau ada perkiraan formasi sendiri silakan boleh ya tulis di kolom komentar di bawah. Kira-kira menurut teman-teman siapa yang akan diturunkan untuk pemain yang menurut tadi perkiraan cedera. Kalau teman-teman yakin bahwa mereka bisa diturunkan ya boleh juga ditulis di formasi yang teman-teman perkirakan. Lalu ya ini untuk apa ya namanya? Untuk perkiraan perkiraan gol ya. Jadi untuk perkiraan skor menurut saya Arsenal akan menang 2-1 lah ya. Tadi dengan kondisi back saya rasa kayaknya kita kemungkinan besar akan ada kebobolan satu kali. Tapi ya semoga sih bisa clean sheet, semoga bisa clean sheet. Tapi kalau dari saya perkiraannya Arsenal ini 2-1. Kalau teman-teman juga punya perkiraan skor sendiri, silakan boleh tulis di kolom komentar ya untuk perkiraan skornya gimana. Ya dari saya sih itu ya, tidak banyak yang bisa dibahas karena juga pertandingan ini tidak ada histori yang besar antara kita dengan Monaco. Lalu juga head to head kita tadi terakhir ketemu 2015, nggak ada untuk pertandingan resmi ya 2015, jadi ya nggak ada track record juga untuk bisa kita ngomong untuk pertandingan ini gitu. Ya kita harapkan sih bisa menang aja untuk menjaga rekor kemenangan di Emirates ya. Ya itu aja sih dari saya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih yang sudah like, share dan subscribe ya. Untuk nanti kita akan ketemu pada saat live ya. Kita akan live untuk pertandingan ini. Kita akan mulai di jam 2.45. Tapi pertandingan akan kick off di jam 3 pagi gitu ya. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di live kita besok dini hari ya.